Sedikit orang tahu, tetapi semuanya dimulai pada suatu pagi yang biasa, nyaris sunyi. Langit masih sedikit berawan di atas kota kecil tempat Pastor Alex Nogueira menjalankan pelayanannya. Setelah misa pukul 4:10, ia menarik diri ke ruang kecilnya untuk bermeditasi dan menyiapkan materi untuk kelompok doa malam nanti. Ketentraman saat itu tiba-tiba terganggu oleh dering telepon. Alat tua itu, yang jarang berbunyi, kini berdering nyaring dan terus-menerus. Entah kenapa suara itu terdengar lebih keras, lebih mendesak. "Halo, damai dan berkat," jawabnya dengan tenang, mengira itu dari salah satu umat paroki, mungkin ada yang meminta berkat atau saran. Di ujung telepon, hanya terdengar napas berat dari seseorang yang sudah tua, seolah sedang mencari kata-kata. "Pastor Alex, ini Paus Fransiskus. Saya perlu berbicara dengan Anda. Ini sangat penting." Jantung Pastor Alex berdetak cepat. Ia sempat mengira itu hanya lelucon, tapi suara itu, lelah, dengan sedikit aksen Argentina, ia kenali, tak bisa disangkal. Itu nyata. "Yang mulia?" Tanyanya terbata-bata, suaranya bergetar karena haru. "Ya, anakku. Aku mengenalmu. Aku telah mengikuti pekerjaanmu secara diam-diam. Aku tahu tentang imanmu, kesederhanaanmu, dan caramu menuntun jiwa-jiwa. Aku butuh kamu datang ke Roma. Ada sesuatu yang hanya bisa kamu lakukan untukku. Dan waktuku hampir habis." Pastor Alex terdiam beberapa detik. Ia ingin menjawab, tetapi pikirannya berputar seperti pusaran air, seolah dunia di sekelilingnya berhenti. "Saya akan datang, Yang Mulia, kapanpun Anda inginkan. Besok, jangan beritahu siapapun, cukup datang. Akan ada mobil yang menunggumu di Bandara Filmeino. Tuhan memberkatimu, anakku." Sambungan terputus, tanpa penjelasan, tanpa detail. Pastor Alex menatap salib di atas pintu. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran ketakutan suci, penghormatan, dan panggilan yang melampaui pemahaman manusia. Ia tidak tidur malam itu. Ia mengemasi sebuah tas kecil dengan barang yang hanya benar-benar diperlukan. Jubah, rosario, sebuah Alkitab warisan dari kakeknya, dan salib kayu yang ia bawa sejak ditahbiskan. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya bilang akan melakukan retret singkat dan menyerahkan tugas-tugas paroki kepada diakon. Penerbangan ke Roma terasa lebih hening dari biasanya. Setiap penumpang larut dalam pikirannya sendiri, tetapi Pastor Alex menutup mata, berdoa dengan lirih memohon kebijaksanaan, sesuatu yang jauh lebih besar darinya sedang menanti. Saat mendarat, seorang sopir berpakaian serba hitam dengan lencana kecil. Vatikan sudah menunggunya dengan papan nama. Dalam mobil, suasananya tetap hening. Kota abadi itu seakan mengamatinya dengan mata-mata tua. Saat tiba di Vatikan, ia dibawa ke sebuah kamar kecil di rumah Santa Marta. Bukan kamar mewah, tapi sederhana dan hangat, seperti dirinya. Di atas ranjang, ada amplop dengan lambang Vatikan. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. "Pastor Alex, datanglah ke kamar pribadiku saat senja. Aku akan menunggu dengan hati terbuka." Waktu terasa berjalan lambat hingga jam menunjukkan pukul 18 Sanomonesa. Dengan langkah hati-hati, ia melewati koridor-koridor bersejarah, diapit kaca patri yang bercerita tentang berabad-abad iman dan pengorbanan. Saat tiba di pintu yang ditunjukkan, ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pelan. Sebuah suara lemah berkata, "Masuklah, anakku." Paus duduk di kursi berlengan, hanya mengenakan jubah putih sederhana. Wajahnya tenang, tapi jelas terlihat lemah. Di tangannya, sebuah rosario usang dan ekspresi seseorang yang menanggung beban dunia dan kekekalan. Pastor Alex berlutut, tetapi Sri Paus mengangkat tangan pelan. "Tidak, tolong. Hari ini kita hanya saudara, dan aku perlu mengaku sesuatu. Aku perlu membagi sesuatu sebelum Tuhan memanggilku," katanya lirih. Pastor Alex hanya mengangguk. Udara terasa berat, bukan karena cuaca, melainkan kekuatan spiritual yang memenuhi ruangan itu. Cahaya senja masuk lewat jendela, mewarnai semuanya dengan rona emas. Seolah langit sendiri akan menjadi saksi dari apa yang akan diungkapkan.
Paus menatap mata pastor lama sekali, lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia mulai berbicara. Keheningan di dalam ruangan itu nyaris terasa sakral. Hanya terdengar suara angin yang menggerakkan tirai dan napas tenang Sri Paus. Ia menatap ke lantai, seolah mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Di hadapannya, Pastor Alex tetap diam total, berdoa dalam hati. Ia merasa akan mendengar sesuatu yang tak akan pernah bisa diungkapkan kepada dunia. Sebuah rahasia antara dua hati yang terhubung oleh iman. Anakku, Paus mulai dengan suara lembut. Gereja telah melewati banyak penderitaan selama beberapa tahun terakhir. Skandal, perpecahan, serangan. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang aku simpan dalam diriku dan belum pernah aku ungkapkan kepada siapapun. Dan sebelum aku pergi, aku harus membaginya kepada seseorang yang bisa aku percaya. Seseorang yang bukan hanya teolog, tapi memiliki hati yang murni. Pastor Alex menundukkan kepala dengan rendah hati. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. 25 tahun lalu, sebelum aku bermimpi menjadi paus, saat aku masih menjadi uskup agung Buenos Aires, sesuatu terjadi. Aku bertemu seorang wanita. Ia berhenti sejenak, seolah menimbang setiap kata. Seorang wanita tunawisma. Ia tinggal di trotoar kota dan hidup bersama seekor anjing kecil yang buta. Ia dipanggil Luz, meskipun aku tak pernah tahu nama aslinya. Mata Paus mulai berkaca-kaca. Tatapannya, yang semula lelah, kini tampak menghidupkan kembali kenangan. Itu. Setiap pagi aku melewatinya dalam perjalanan menuju katedral. Ia selalu menyapaku dengan senyum dan berkata, "Padre Jorge, doakan saya. Tapi jangan lupa juga berdoa untuk dirimu." Sampai suatu hari, dia tidak ada lagi di tempatnya. Ia menghilang dan tak pernah kembali. Aku mencarinya, bertanya ke sana-sini, tapi tak ada yang tahu. Aku merasa gagal. Mungkin saat itu dia butuh aku, dan aku terlalu terburu-buru. Pastor Alex merasakan tenggorokannya tercekat. Ini bukan sekadar kenangan. Ini adalah luka lama yang belum sembuh. Selama bertahun-tahun aku bertanya-tanya, apakah dia seorang malaikat yang dikirim untuk menguji aku, atau mungkin Kristus sendiri yang hadir dalam bentuk paling tersembunyi di tengah kerasnya kota? Sejak saat itu, aku menyimpan penyesalan yang dalam. Dan saat aku terpilih menjadi paus, aku bersumpah bahwa sebelum aku pergi, aku harus melakukan sesuatu untuk menebus kelalaianku. Tapi aku tidak bisa lagi keluar ke jalan. Tubuhku tidak mengizinkan. Maka aku ingin kamu yang melakukannya. Untuk dia, untukku. Paus lalu meraih sesuatu dari meja kecil di samping kursinya. Ia menyerahkannya kepada Pastor Alex. Sebuah medali emas kecil bergambar Santo Yosef sedang tidur. Dia memberiku ini sehari sebelum dia menghilang, ujar Paus. Katanya, dia bermimpi-mimpi Tuhan ketika tak seorang pun lagi percaya. Aku menyimpannya sejak saat itu. Tapi sekarang, ini milikmu. Pastor Alex menerima medali itu dengan tangan gemetar, seolah menyentuh sesuatu yang suci. Itu bukan sekadar benda, melainkan simbol dari harapan yang belum tergenapi, sebuah misi yang belum selesai. Aku ingin kau pergi ke Buenos Aires dan temukan seseorang seperti dia, seseorang yang tak terlihat oleh dunia. Dan jangan khotbahi mereka. Jangan doakan mereka karena kewajiban. Dengarkan saja, peluk mereka, dan katakan, kamu dicintai, kamu terlihat, kamu penting. Air mata mengalir di pipi Pastor Alex. Ia belum pernah mendengar sesuatu yang begitu sederhana dan sekaligus begitu dalam. Paus melanjutkan, itu akan menjadi surat wasiatku. Aku tidak menginginkan ensiklik atau biografi. Aku ingin keinginanku yang terakhir menjadi sebuah tindakan tersembunyi, dilakukan dengan cinta, jauh dari kamera. Jika setidaknya satu jiwa tersentuh, maka tugasku sudah selesai. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Selama beberapa menit, mereka hanya duduk bersama, seorang paus tua, lelah tapi penuh iman, dan seorang imam muda yang kini dihadapkan pada panggilan yang jauh lebih besar dari dirinya. Sebelum berpisah,
Paus menggenggam tangan Pastor Alex dengan kekuatan yang mengejutkan dan berkata, "Banyak yang berbicara atas nama Tuhan, tapi sedikit yang mendengarkan seperti dia. Jadilah salah satunya. Dan jika kau menemukan Luz, meskipun dia mungkin memakai nama lain, tataplah matanya. Mungkin dia masih seorang malaikat yang menunggu untuk dikenali." Saat keluar dari ruangan itu, Pastor Alex tak mampu menahan air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena emosi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Vatikan terasa berbeda, lebih hidup, lebih hening, lebih suci. Malam itu, ia berlutut di kapel rumah Santa Marta dan hanya berkata satu kalimat, "Ini aku, Tuhan, utuslah aku." Dan disitulah misi itu dimulai. 3 hari kemudian, sudah berada di Buenos Aires, Pastor Alex berjalan menyusuri jalanan ibu kota Argentina dengan hati yang sesak dan medali Santo Yosef tidur di sakunya. Paus telah wafat pada dini hari. Beritanya mengguncang dunia. Para pemimpin dari berbagai agama, kepala negara, dan lautan manusia dalam keheningan semua berduka atas kepergian pria yang telah menebarkan jejak kerendahan hati dan kasih dimanapun ia melangkah. Namun bagi Alex, duka itu bukan sekadar kehilangan pemimpin gereja. Duka itu datang dari beban sebuah misi yang kini membara, seperti nyala api hidup di dadanya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Kota itu besar, kacau. Ribuan orang tidur di jalanan, tersesat di lorong-lorong, di antara hiruk-pikuk kendaraan, dan sunyi yang menyesakkan dari kehidupan kota. Bagaimana ia bisa menemukan seseorang seperti Luz, jika ia bahkan tak yakin Luz masih hidup? Atau lebih buruk lagi, jika Luz sebenarnya hanya ada dalam kenangan sang paus? Meskipun begitu, Pastor Alex tetap berjalan setiap hari dalam diam, memegang medali Santo Yosef di tangannya, sebuah Alkitab di sakunya, dan doa di bibirnya. "Tunjukkan padaku Tuhan, apa yang tidak dilihat orang lain." Selama seminggu penuh, ia mengunjungi pusat-pusat penampungan, paroki, taman-taman kota. Ia membawa makanan bagi para tunawisma, duduk mendengarkan kisah-kisah mereka. Dan lewat mendengarkan, bukan berkhotbah, ia menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa orang yang hidup di jalanan menyebut nama yang sama, Clara. Mereka bilang, Clara tidak pernah meminta sedekah. Ia mengucapkan kata-kata berkat. Ia berjalan dengan seekor anjing kecil berwarna hitam bernama Tobias, dan kadang-kadang menghilang selama beberapa hari. Ada yang bilang Clara bisu, yang lain bilang ia hanya bicara saat perlu. Tapi ada satu kesamaan. Mata mereka selalu berkaca-kaca saat menyebut namanya. Malam itu juga, Pastor Alex pergi ke Taman Martim. Udara dingin, langit penuh bintang. Ia duduk di bangku dan menunggu. Ia tak tahu mengapa, hanya merasa ia harus ada di sana. Sekitar pukul 22.00, ia mendengar langkah pelan. Seekor anjing muncul lebih dulu, mencium udara. Lalu menyusul seorang wanita berambut kelabu, mengenakan mantel wol, berjalan mendekat. Matanya bertemu mata Pastor Alex. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum, senyum yang terasa familiar. "Clara?" tanya Alex lirih. Wanita itu mengangguk pelan. Ia duduk di sampingnya, dan anjingnya berbaring di kaki mereka. "Aku datang dari jauh, sangat jauh, dan aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Hanya satu pesan, sebuah pesan yang dititipkan kepadaku oleh seseorang yang mencarimu seumur hidupnya." Clara tetap diam, menatap dedaunan yang berayun. Seorang pria, seorang pastor, seorang paus, pernah melihatmu di jalanan dan tak pernah lupa senyummu. Ia menyesal karena tidak berhenti, karena tidak mendengarkanmu. Dan sebelum wafat, ia memintaku untuk menemukan seseorang sepertimu, agar ia bisa beristirahat dalam damai. Clara menatap langit. Lalu, untuk pertama kalinya, ia berbicara. Suaranya pelan, namun mantap. "Aku sudah memaafkannya sejak hari ia melihatku." Kadang, sebuah tatapan tulus lebih kuat dari 1000 kata. Mata Pastor Alex mulai memanas oleh air mata. "Bagaimana kau tahu itu dia?" Clara tersenyum sekali. "Lagi.
Aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Ia mengulurkan tangan. Pastor Alex meletakkan medali di telapaknya. Clara menatap gambar Santo Yosef yang tidur dan menutup matanya sejenak. Dia bermimpi-mimpi Tuhan. Saat itu juga, Alex menyadari bahwa Clara bukan hanya seorang tunawisma. Dia adalah tanda. Refleksi kemanusiaan yang dilupakan. Wajah Kristus yang tersembunyi di antara keramaian. Clara bangkit perlahan dan dengan anggukan kecil, ia pamit. Teruslah mencari. Ada banyak seperti aku. Banyak malaikat jalanan yang tak bersayap, tapi membawa cahaya. Ia berjalan pergi, menghilang di antara pepohonan taman. Tobias setia mengikuti, seperti bayangan diam. Pastor Alex tetap duduk di sana, dalam diam mutlak. Ia telah menemukan yang ia cari, tapi lebih dari itu, ia telah diubah. Permintaan sang paus telah terpenuhi. Setidaknya, itulah yang ia kira. Keesokan paginya, saat berjalan melewati taman yang sama, seorang pemuda menghampirinya membawa sebuah amplop. Di dalamnya ada sepucuk surat. Berasal dari Vatikan. Isinya akan mengubah segalanya sekali lagi. Pastor Alex menggenggam amplop itu dengan tangan gemetar. Kertasnya bertanda resmi dengan lambang Vatikan, tetapi tak ada pengirim jelas. Hanya namanya, tertulis dengan tulisan tangan sederhana dan mantap. Ia kembali duduk di bangku Taman Martim, tempat ia bertemu Clara malam sebelumnya. Matahari pagi nyaris tak menghangatkan kulitnya, tapi jantungnya berdetak keras. Ia merasa surat itu akan menjadi akhir, atau awal dari segalanya. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, hanya sebuah catatan singkat. Anakku, jika surat ini sampai padamu, berarti misi telah berhasil. Tapi masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Sesuatu yang lebih besar, bukan untukku, tetapi untuk gereja. Dan hanya kau yang bisa memutuskan. Terlampir sebuah dokumen bersegel dengan lambang kepausan dan sebuah catatan tulisan tangan. Mukjizat terbesar tidak terjadi di altar, tetapi dalam perjumpaan diam antara hati yang terluka dan tatapan yang tulus. Kebingungan menyelimuti pastor. Alex saat ia kembali ke penginapan kecil tempat ia bermalam, ia menghabiskan sore itu dalam renungan mendalam, bertanya-tanya apa arti semuanya. Di malam hari, ia menelpon nomor yang tertera di balik catatan itu. Sebuah suara formal menjawab. Ya, Pastor, kami menunggu Anda di Vatikan. Tapi, Paus sudah wafat, kata Alex. Suara di ujung telepon terdiam sejenak. Benar. Namun beliau meninggalkan instruksi khusus. Sebuah video, permintaan yang direkam, dan sebuah wahyu.